Bapa di surga, di dalam nama Yesus oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh berkumpul, membawa hidup kami, untuk kami boleh membangun iman kami, untuk kami boleh menyembah Tuhan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab sesungguhnya kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau menjamah kami semua yang hadir di tempat ini, sebab kami sudah siap untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Biar Roh Kudus mengambil alih seluruh rangkaian ibadah kami, memimpin di dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Kami percaya kuasa dari Allah yang Maha Tinggi mengalir di tempat ini, memberkati ibadah kami, dan ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun kondisi umat-Mu, kalau ada di antara kami yang datang dengan pergumulan, kami percaya kami datang kepada Allah sumber pertolongan. Di dalam hadirat-Mu kami boleh dikuatkan, dan kami boleh menemukan damai yang sejati di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayan Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kesetiaan-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes, beri kemuliaan yang paling dahsyat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kita kuat, amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu benar selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kita luar biasa, Dia ajaib dan penuh keagungan. Dan satu hati kita nyatakan, hati kita nyatakan,
kiri kanan. Oh, sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk keselamatan. Engkaulah Raja atas bumi. Dia hancurkan semua kutub yang kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, Ku tenang dekat dengan Kau Tuhan. Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada. Engkau yang pelihara kami Tuhan. Pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan lembut kita katakan, begitu ajaib. Engkau telah memikat hati kami Tuhan. Kami kagum. Kami kagum punya Allah yang seperti Engkau. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata saja kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Padamu ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami menikmati kehadiran Allah Roh Kudus di tengah kami. Dan saat ini kami sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Sebab kami perlu firman Tuhan. Bukan hanya untuk menguatkan kami saja, tetapi juga untuk menuntun kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Bahkan berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami boleh mengarahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk tertuju hanya kepada Allah melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya rindu menyapa kita, Shalom. Puji Tuhan, tetap semangat ya. Antusias untuk kita boleh terus meninggikan nama Tuhan. Tema yang diberikan oleh Pak Gembala kepada saya pada minggu ini yaitu penyembah benar ya. Penyembah benar itu ada di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 24. Kalau kita memperhatikan tema di bulan ini, ya, saya cantumkan di sini tema besar bulan ini yaitu jemaat pemuji dan penyembah Allah. Ya, jemaat pemuji dan penyembah Allah. Kalau kita lihat dalam latar belakangnya itu kasih karunia Allah adalah dasar dari pujian dan penyembahan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Gembala minggu lalu. Bahwa kasih karunia Allah itu menjadi dasar pujian dan penyembahan ya kepada Allah. Oleh karena itu dari latar belakang ini maka jemaat itu ya kita semua yang hadir di tempat ini ya jemaat membangun dirinya sebagai penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 4. Kita baca hanya ayat 20 sampai 24. Kalau kita baca satu perikop itu adalah satu kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ini dalam terjemahan baru yang kedua ya. Mari kita perhatikan mulai dari ayat 20. Di sana dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Ayat 23. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya tambahkan ayat 25 di sana dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Amin. Bapak Ibu,
Kalau kita melihat ini ya, sebuah gambar bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria pada waktu itu, maka kisah yang kita baca ini ya berkaitan dengan hal tersebut. Banyak hal yang dibicarakan di sana ya, tetapi dalam percakapan tersebut ya ada satu bahasan tentang penyembah benar. Saya tidak membahas semua percakapan itu, saya hanya mengambil bagian yang berkaitan dengan tema kita. Ya, oleh karena itu mari saat ini kita mau belajar dari kisah tersebut ya, kisah yang dimunculkan dalam bagian ini. Yang pertama, ya, apa maksud ya penyembah benar itu? Maka kita melihat di dalam ayat 23 dan juga ayat 24 ya. Ayat 23 dan ayat 24. Ayat 23 sana dikatakan, namun saatnya akan tiba ya, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh ya, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya. Maka kita menemukan di sini ada penyembah benar ya. Ini aletinoi proskuneta ini ya, atau aletinos proskunetes ya. Penyembah benar di sini ya juga dimaksudkan bahwa penyembah yang tulus ya, penyembah yang sejati. Dan Allah mencari ya penyembah yang demikian. Makanya ada istilah true worshipers ya. Penyembah yang sejati. Lalu kita juga melihat ada kata menyembah ya, baik di dalam ayat 23 dan juga di dalam ayat yang ke-24 seringkali kita menemukan istilah proskuneo itu ya, menyembah ya. Kalau saya melihat arti kata itu, maka juga diterjemahkan menyembah secara harfiah itu dengan bersujud. Secara harfiah dengan bersujud ya. Maka konsep secara harfiah ini terdapat sebuah makna ya dari proskuneo itu, yaitu merupakan tanda sikap hormat. Tanda sikap ya hormat dan takut kepada ya yang disembah itu. Maka juga dari secara harfiah ini kita menemukan ada sebuah konsep memohon kepada sesuatu ya yang dianggap supernatural atau supranatural. Jadi di dalamnya itu terkandung sikap penghormatan. Ya, ada rasa takut. Takut itu adalah yang menghormatinya ya dengan gentar, dan juga ada sikap atau memohon sesuatu kepada ya dalam tanda kutip manusia yang dianggap supernatural itu. Nah, ini kalau kita melihat konsepnya, konsep dari kata proskuneo itu. Lalu juga muncul kata dalam roh dan kebenaran. Ya, ini ya. Dalam roh en pneumatikai aletheia itu dalam roh dan kebenaran ya, menurut kebenaran dengan kesungguhan. Kalau kita ingat bahwa Kristus sang kebenaran, kita dibenarkan oleh karena karya Kristus ya. Artinya kita bisa menyembah Allah di dalam Kristus. Kebenaran juga berkaitan dengan firman ya, apa yang sebenarnya, sesuatu yang dapat dipercaya, yang dipegang untuk menuntun langkah iman seseorang, sehingga seseorang itu terus berjalan ya, terus mengarahkan hati, pikiran, perasaan dan hidupnya hanya tertuju kepada Allah. Oleh sebab itu mari kita melihat makna
dari konsep teologis itu ada makna-makna ya praktis yang muncul, sehingga dalam percakapan itu ya kita diharuskan, ada kata harus, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan yang penting juga, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran itu? Tentunya tidak terlepas juga dari poin yang pertama tadi. Apakah menyembah berbicara soal tempat? Nah, kalau kita lihat ini tidak terlalu kelihatan ya. Karena pada waktu itu ya, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, itu ada di dalam ayat yang pertama ya. Ia harus melintasi daerah Samaria ya, dan menuju ya ke satu tempat ya, dari Yudea ke Galilea. Kalau kita lihat Yudea itu ada di sebelah sini ya. Yudea di sebelah sini, di sini Samaria. Di sini juga ada Gunung Gerizim. Disinilah Galilea. Mereka, Yesus sama murid-muridnya ya, sebenarnya mau menuju ke Galilea. Dan orang Israel atau orang Yahudi secara khusus tidak bergaul dengan orang Samaria ya, dengan latar belakang memang yang panjang. Dan tentunya biasa pada umumnya orang-orang Yahudi itu tidak akan melewati daerah Samaria ini. Mereka akan menyeberangi Sungai Yordan, belok kanan ini lurus ke sini baru sampai ke Galilea, sehingga mereka tidak ya melewati daerah Samaria itu. Dan dalam percakapan yang kita temukan ya, ketika Yesus ada di sana, maka ayat 20, perempuan Samaria itu berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, di atas gunung Gerizim itu. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini ya, dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau berkaitan dengan pernyataan ini ya, apakah menyembah itu berbicara soal tempat? Ya, maka dalam bagian ini soal menyembah itu bukanlah soal tempat. Bukanlah soal tempat. Bukan seperti orang Samaria yang menyembah ya di Gunung Gerizim itu. Seperti juga orang Yahudi yang menyembah di Yerusalem. Tetapi Yesus menegaskan dalam bagian ini ya, orang itu menyembah di dalam roh. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, misalnya ketika pentabisan bait suci oleh Raja Salomo, di dalam doa yang dinaikkan oleh Salomo itu, dia ada menyebutkan ya, ada kiblat. Ketika orang berdoa itu kiblatnya ke Yerusalem dan juga ke rumah yang dibangun oleh Salomo, yaitu bait suci itu. 1 Raja-Raja 8 ayat 46 sampai 47. Maka dalam doa itu ya, Salomo mengungkapkan kepada Tuhan, apabila umat Tuhan berdosa, dan ketika mereka berdosa maka mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa lain. Lalu mereka sadar dan mereka bertobat. Lalu mereka berbalik kepada Allah, sehingga mereka memohon berkat kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam ucapan doa Salomo itu ya, mereka berdoa dengan berkiblat ke negeri mereka, yaitu Yerusalem, dan ke rumah yang telah Salomo dirikan bagi nama Tuhan. Maka kiranya engkau mendengar dari sorga. Jadi betapa arah kiblat itu sangat penting ya bagi orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu.
Bahkan kalau kita lihat Daniel yang ada di pembuangan, ketika dia berdoa kepada Allah, Daniel 6 ayat 11, dalam kamar atasnya itu ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem sana. Ya, ke arah Yerusalem sana. Demikian juga orang-orang Samaria, ya, yang menyembah atau memuji Tuhan yang disembah mereka itu ke Gunung Gerizim. Namun dalam bagian ini kita melihat bahwa bukan soal tempatnya, bukan lagi soal arahnya atau kiblatnya menurut Salomo itu, tetapi orang penyembah benar itu menyembah dalam roh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu atau tempat. Oleh karena itu Yesus menegaskan, percayalah kepadaku, ibu saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung Gerizim itu, bukan, ya, dan bukan juga seperti orang Yahudi yang menyembah Bapa di Yerusalem, tetapi penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka ayat 24 berkata Allah itu roh, dia bukan makhluk fisik yang terbatas di satu tempat. Allah itu maha hadir. Ya, Allah itu maha hadir. Oleh karena itu orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mereka menyembah di mana saja, kapan saja. Apakah berdoa hanya di Yerusalem atau menghadap kepada Yerusalem? Tentunya tidak. Atau kalau saat ini, ya, apakah menyembah hanya di gereja saja? Tentunya tidak. Lalu ada orang bilang, kalau gitu tidak perlu ke gereja. Firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu bagian yang memang tak terpisahkan. Ya. Bahkan Paulus menyatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Memang dalam budaya juga patrilineal, tetapi ditegaskan di sana, aku ingin supaya di mana-mana, ya, orang itu berdoa kepada Tuhan, bukan hanya di satu tempat atau dibatasi oleh tempat, tetapi di mana-mana. Kalau kita bisa perluas, bisa di gereja, di rumah gitu ya, di kebun, di mana lagi Pak? Di mana Pak? Oh ya itu ya, enggak kedengaran ya. Ya di kantor ya Pak ya, di kantor ya, di mall juga, atau di kebun ya, di mana saja kita bisa membangun kehidupan menyembah kepada Tuhan. Ya. Penyembah benar, mereka terus berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana dan di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati relasi yang dalam dengan Tuhan, bukan dibatasi oleh tempat atau juga aturan-aturan ketat yang muncul dalam ritus-ritus agama pada waktu itu. Tetapi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan sehingga menikmati relasi yang dalam dengan Tuhan. Ketika kita beribadah seperti ini, kita membangun relasi yang dalam dengan Tuhan. Tetapi dimanapun kita hadir, makanya tema besar kita menjadi jemaat pemuji dan penyembah. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, hidup kita terus kita bangun untuk menikmati relasi yang dalam dengan Tuhan. Penyembah benar tidak bergantung pada tempat tertentu untuk beribadat,
tetapi dilakukan ketika seseorang dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Allah. Jadi dalam bagian ini lokasi penyembahan di sini sama sekali tidak sepenting sikap para penyembah itu sebenarnya ya. Sikap para penyembah itu, bagaimana kita menyembah itulah yang penting. Bagaimana kita menyembah itu. Saya ingat waktu kami mengikuti satu acara rohani itu di daerah Bogor, itu memang di hutan ya. Di hutan karena sebuah camp begitu ya. Tentunya di sana saya melihat banyak orang-orang yang menangis ketika mereka mengalami lawatan Tuhan, ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekalipun di tengah hutan, sekalipun di cuaca waktu itu hari hujan, tetapi saya melihat bagaimana mereka bisa menyembah Allah, dan saya pun ikut menikmati ya penyembahan itu. Bahkan ada satu bapak yang tadinya dia hampir pulang karena dia mau menyerah, tidak lagi mengikuti acara itu. Tetapi akhirnya terpaksa dia mengikuti karena tidak tahu jalan pulang ya. Dan justru di dalam itulah, di dalam camp itulah dia mengalami lawatan Tuhan. Dan dia berkata setelah akhir itu, kalau saya pulang maka saya tidak berubah. Saya memang seorang yang dipercayakan menjadi seorang pemimpin di hotel yang saya punya, ya, dengan otoriter, dengan sikap yang memang keras dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mengalami relasi dengan Tuhan, sekalipun mungkin di hutan itu, tetapi bagaimana dia bisa berelasi dengan Allah dan mengalami lawatan Allah dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Kalau saya bersaksi bagaimana waktu saya pernah hampir meninggal dunia dulu, tenggelam ya di sungai itu ya. Saya sering saksikan, tetapi justru di dalam kondisi seperti itulah ya, saya pun berdoa ya, di dalam permohonan seperti kata Proskuneo itu tadi, ada juga permohonan di dalamnya sebagai bukti kekaguman dan penghormatan kepada Allah. Bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan menolong. Di dalam akhir itu saya pun mengalami lawatan Allah ya, walaupun dalam situasi yang memang bahaya, penuh dengan ancaman. Tapi tidak perlu kita tiru ya, lalu nanti di dalam sungai lalu kita menyembah di dalam air ya. Ya, itu karena memang situasi yang terjadi pada waktu itu. Artinya soal menyembah bukan soal tempatnya, tetapi kita bisa melihat penegasan dalam bagian ini. Ya, menyembah di dalam roh ya, di dalam roh dan juga kebenaran. Maka saya kutip pernyataan di dalam Matius pasal 15 ayat 7 dan ayat 8 ini ya. Menyembah Tuhan dilakukan bukan hanya secara batiniah belaka. Bukan hanya secara batiniah belaka, bagaimana fisik orang itu harus ya pada waktu itu mengarah ke bait Allah di sana. Fisik itu berkiblat ke sana atau mereka harus datang ke sana ya. Bukan hanya berbicara batiniah itu ya, dan bukan hanya dengan tubuh jasmani itu saja tentunya, tetapi kehidupan roh yang dibangun, menyembah dalam kesungguhan hati. Matius 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik. Itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kalau di dalam ayat 1 itu ya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Bibirnya memuliakan Allah atau menyembah Allah hanya secara lahiriah saja, tetapi hatinya dikatakan di sini jauh daripada Tuhan. Menyembah di dalam roh itu ketika seseorang ya, bukan hanya secara lahiriah itu, kelihatannya dia menyembah Tuhan dengan mungkin ekspresi yang memang tidak ada larangan hal itu.
Dengan sikap kita, kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Tetapi bukan hanya di bibir, itulah yang Tuhan mau, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan mau ketika kita menyembah Tuhan, tentunya fisik secara lahiriah kita pun mengekspresikannya. Tetapi biarlah hati kita itu yang dekat kepada Tuhan, memiliki penghormatan, kekaguman, penundukan diri kepada Tuhan. Mari kita renungkan bagian ini. Bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita melihat ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau kita melihat orang Samaria, mereka adalah keturunan orang Israel dan juga orang Asyur yang ditempatkan di Samaria pada waktu itu. Sesudah orang-orang Israel ditawan di negeri Asyur, sehingga mereka bukanlah menjadi orang-orang Israel yang murni lagi. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi memang tidak suka dengan orang Samaria. Mereka tetap menyembah dewa-dewa, mereka ada sinkretisme di dalamnya, tetapi juga menyembah Tuhan bersama-sama dengan berhala itu. Itulah sebabnya diungkapkan di sini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi orang Yahudi itu yang menyembah apa yang mereka kenal. Dan keselamatan dikatakan di sana datang dari orang Yahudi. Kalau kita melihat keselamatan datang dari orang Yahudi, dan itu memang penegasan hanya melalui Mesias. Makanya nabi-nabi di dalam PL itu telah menyebutkan bahwa bangsa Yahudi sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain, dan juga dengan membawa mereka pada pengenalan akan Allah. Para nabi juga menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Oleh karena itu kalau kita melihat perempuan Samaria ini, tentunya barangkali dia mengetahui tentang bagian-bagian Alkitab itu dan menantikan Sang Mesias yang nanti akan datang. Tetapi dia tidak menyadari bahwa yang berbicara dengan dia itu adalah Sang Mesias, yaitu Kristus itu. Nah, kalau Mesias kan itu istilah dari bahasa Ibrani dan Kristus dari bahasa Yunani. Yang kita tahu itu adalah orang yang diurapi, yang diurapi, dan mereka adalah dan orang yang dipilih oleh Allah untuk apa? Memimpin umatnya. Dan tentunya Kristus yang diurapi itu, dan keselamatan itu datang melalui Kristus. Oleh karena itu memang berkaitan dengan bagian ini penting juga pengenalan akan siapa yang kita sembah, yaitu kita menyembah Allah di dalam Yesus Kristus, menyembah Allah di dalam Kristus. Sebab kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Dan oleh karena itu kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Oleh sebab itu orang yang percaya kepada Yesus, yang dibenarkan, yang di dalam Yesus kita bisa menyembah Allah. Yesus adalah sang kebenaran. Bahkan Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran. Kebenaran juga berkaitan dengan firman-Nya
kita bisa menyembah Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menyembah dalam sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak menyembah dalam sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab kita menyembah di dalam Kristus sang kebenaran itu. Bagaimana kalau kita melihat kisah ini, perempuan Samaria yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Akhirnya dia percaya kepada Yesus dan menerima air hidup itu. Hidupnya diubahkan dan dia menjadi saksi Kristus. Sehingga hidupnya memuliakan Tuhan. Ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus itulah, maka ada relasi yang baru, ada hubungan yang baru, yaitu hubungan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saya kutip kembali di dalam 1 Timotius 2 ayat 8, di sana tadi dikatakan, oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Jadi ketika orang berdoa kepada Allah, ketika dia membangun relasi kepada Allah, dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Timotius ini, dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan, maka kita bisa mengkaitkan bagian ini menyembah Allah dalam sikap yang tidak bertentangan dengan firman-Nya. Tetapi kita mau terus diperbaharui oleh Tuhan, yang terus mau berjalan di dalam tuntunan kebenaran-Nya, sehingga kita terus bertumbuh, iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya mengutip di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Ayat 20. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21, namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Maka kalau kita hubungkan dengan sikap menyembah, menyembah itu di dalam Kristus, ya. Dan dikatakan di sana yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Bukankah kita juga tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa hidup kita atau tubuh kita adalah rumah Allah. Sehingga kita menyembah di dalam Yesus Kristus yang diam di dalam kita itu. Ya, kita terus menyembah, membangun komunikasi sebab Allah ada ya di dalam hidup kita. Kita ini adalah rumah Allah. Bukan lagi secara fisik, tetapi kita bisa membangun kehidupan rohani sebab Allah yang menjadi pemilik hidup kita. Dan kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa mencari, menginginkan penyembah benar, penyembah yang sejati, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana orang percaya, ya sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, yang kita adalah milik Tuhan. Mari jadilah penyembah yang menyembah Allah dalam kesungguhan hati. Sebab Tuhan melihat hati kita. Tuhan lihat hati kita waktu kita meninggikan, mengagungkan dan berelasi dengan Dia. Dalam aktivitas rohani kita, Tuhan melihat hati kita. Dimanapun dan kapanpun, sembahlah Allah dalam sikap takut dan hormat kepadanya. Saya tutup dengan pernyataan dari seorang anak Tuhan yang bernama Ronald Allen. Dia berkata, kita mengakui kebesaran Tuhan
secara luar biasa ketika kita bersekutu dengan penuh rasa syukur. Jadi ungkapan ini menegaskan bahwa kita mengakui bahwa Dia Allah yang besar. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Dia besar. Ya, oleh sebab itu biarlah kita mengagungkan Dia, meninggikan namanya dimanapun, kapanpun, bahkan di seluruh kehidupan kita. Kita terus mau membangun keintiman dengan Tuhan dalam kesungguhan. Tuhan memberkati kita semua.